Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM akhir 172. Oke, pada malam hari ini saya ingin mengerjakan tugas dari praktikum pemrograman web modul keempat, yaitu tentang dasar PHP. Oke, langsung saja ya. Oke, mulai dari latihan pertama. Di sini kita diminta untuk menghapus notasi dolar lalu menjalankannya. Apa yang akan terjadi dan kita akan simpulkan. Ini langsung saya salin saja ya. C, profit. Oke, sudah saya salin ya. Ini bentuk awalnya. Coba saya ingin memanggilnya terlebih dahulu. Saya coba 1. Coba saya panggil. Nah, di sini setelah saya panggil menggunakan function echo, langsung keluar ya. Langsung keluar dari hello world yang diambil dari sini. Oke. Nah, tapi di modulnya kita diminta untuk menghapusnya. Oke, gimana kalau saya hapus dari satu ini saja? Oke. Nah, ketika dijalankan, otomatis ini langsung error. Jadi, kenapa error ketika kita menghapus dolar ini? Ini akan error karena sebuah variabel di PHP itu membutuhkan gambar dolar ini ya, atau notasi dolar ini untuk menjalankan kodenya. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel seperti ini atau inisialisasi, itu membutuhkan yang ini, notasi dolar ini. Jika tidak, maka sintaksnya itu akan error. Itu sih jawaban singkatnya. Jadi perlu adanya setiap variabel, awal variabel itu perlu ditaruhkan notasi dolar. Nah, selanjutnya kita berpindah ke latihan kedua. Di sini kita diminta untuk mengamati hasil dari kode ini. Ini saya langsung salin saja. Oke, kemudian saya run. Nah, di sini dapat lihat ya hasil dari kode ini dimulai dari di sini echo. Nah, function echo ini akan menghasilkan atau memanggil, biasa digunakan untuk menampilkan teks. Nah, di sini dapat dilihat variabel di sini itu berbentuk H1 ya, atau heading 1. Heading 1 ini ada di HTML. Jadi dimulai dari H1 variabel ini. Nah, terus kemudian di sini terdapat variabel angka ya yang memiliki nilai 99. Nah, ketika dipanggil dengan echo, function echo ini, ketika di sini dipanggil sama dengan 99, maka yang akan keluar itu dari sini, yang dalam tanda petik ini. Nah, kemudian untuk hasil yang kedua ini, di sini ada variabel baru. Nah, ini sama dengan variabel dari sini ini akan dipanggil, otomatis ini akan mengisi nilai 99 plus 1, dan ketika dipanggil dengan echo, itu 99 plus 1 yang akan menghasilkan nilai 100. Gitu. Jadi, ini dapat keubah jadi angka ya. Ketika di output gitu, dapat berubah jadi angka. Dan inisialisasi pertama di sini 99, ketika dipanggil sama dengan panggil variabelnya di sini, langsung akan memunculkan nilainya yaitu 99. Untuk variabel kedua di sini sama dengan variabel pertama ditambah 1. Otomatis ketika dipanggil variabel kedua itu akan menghasilkan nilai 100 karena 99 ditambah 1 sama dengan 100. Oke, dapat disimpulkannya di sini kita dapat memanggilnya dengan cara seperti ini, menambah
dan menggunakan variabel baru. Dan di sini dapat berubah dari yang mulainya sebuah variabel ini dapat berubah menjadi angka di sini. Oke, selanjutnya ke latihan ketiga. Disuruh untuk mengamatinya juga. Sini saya salin terlebih dahulu. Nah, ketika saya reload, nah di sini langsung keluar ya. Kita memiliki 4 variabel di sini. Ada variabel addition, terus ada subtraction, multiplication, division, dan juga modulus. Nah, kelima variabel ini ketika dipanggil menggunakan echo itu akan menghasilkan nilai yang diminta di sini. Nah, mulai dari addition ini memiliki nilai 2 tambah 6. Otomatis ketika dipanggil di sini, variabelnya dipanggil itu akan menghasilkan 6. Ini juga akan menghasilkan 4. Ini perkalian akan menghasilkan 3. Terus pembagian akan menghasilkan ini ketika dipanggil di sini, variabelnya dipanggil, otomatis operasi ini akan kepanggil di sini. Langsung memunculkan hasilnya. Dan terakhir juga modulus. Jadi yang dapat di sini kita dapatkan yaitu di PHP ini kita juga dapat menggunakan operator matematika. Dan ketika kita memanggil variabelnya, hasil dari nilai ini akan langsung dipanggil di sini. Oke. Selanjutnya itu ada modul keempat. Oke, kita langsung salin terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Hasilnya operasinya itu 7 karena X ini 4 dan di sini ada juga 3. Otomatis ketika dipanggil X ini kan nilai dari variabel X-nya 4. Nah, X plus sama dengan ini artinya itu sama saja ketika gini, bentuknya kayak gini. Yep. Nah, ini sorry. Ini sama dengan, jadi ini nilai 4 ada di sini, ditambah 3. Otomatis akan menghasilkan nilai 7. Jika hanya tambah seperti tadi, itu akan menghasilkan nilai awalnya sini. Nah, sama dengan di sini kita disuruh untuk, kita diminta untuk menggantikan operatornya. Yang pertama kita gantikan operatornya minus, otomatis nanti 4 dikurangin 3 sama dengan 1. Terus kita ganti kali, dikali jadinya ketika dinilai X ini dipanggil otomatis 4 kali 3 itu 12. Terus selanjutnya ada pembagian tuh 0,33 benar. Terus ada modulus 1 dan yang terakhir ada ini operasi titik ya, jadi akan digabung 43 cuman dalam bentuk string. Nah, jadi hasil kita dapat simpulkannya di sini fungsi dari operator plus sama dengan atau kurang sama dengan ini sama artinya ketika 4 kurang 3 itu, jadi 4 plus sama dengan 3 otomatis hasilnya itu 7, itu sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Begitu juga dengan operator yang lain, jadi fungsinya 4 sama dengan 4 ditambah itu. Selanjutnya kita ke latihan kelima. Oke, ini kita salin terlebih dahulu. Oke, kita save dan kita munculkan. Oke, welcome to homepage. Nah, kita dapat lihat ya, kenapa di sini kan ada sebuah variabel yang memiliki nilai another guy. Nah,
terus terdapat ada kondisi ya. Jika nilai my name sama dengan stringnya some guy, maka akan yang keluar your name is some guy. Jika tidak, maka akan keluar ini. Dan kita dapat lihat output yang keluar itu adalah welcome to my homepage. Otomatis operasi if yang di sini itu tidak jalan karena di sini nilai dari variabel my name itu another guy, dan ketika kita mencoba mensamakannya dengan some guy itu tentu saja berbeda, dan itu akan memprint atau mengoutputkan hasil dari luar kondisi if. Jika di sini kan kita diminta untuk nilai yang lain. Nah, jika coba saya samakan dengan some guy, nah ketika saya run, nah, otomatis kondisi if ini akan berjalan karena dari variabel my name ini sama nilainya dengan some guy. Jadi some guy sama dengan some guy, benar sama dengan benar, otomatis nanti yang akan keluar tuh your name is some guy, dan juga akan keluar welcome to my homepage. Jadi yang langsung akan mencetak dua nilai ini. Nah, coba saya isikan dengan nama lainnya. Namanya slow guy. Nah, ketika saya run, nah langsung akan keluar outputan dari sini karena kondisi if ini tidak berjalan. Karena slow guy itu tidak sama dengan some guy nilainya. Jadi nilai dari variabel my name itu beda dengan nilai sini. Oke. Kita dapat simpulkan, jadi jika ingin kondisinya sama, itu nilai dari variabel ini harus sesuai dengan nilai yang kita taruh di sini atau yang kita inginkan. Dan jika nilai itu sama, maka kondisi if ini yang akan mencetaknya atau ngeprintnya. Jika tidak, maka kondisi dari luar if ini yang akan langsung tercetak. Oke, langsung saja kita ke latihan ke-6. Ini saya salin terlebih dahulu. Oke, untuk switch. Ini kita tap saja terlebih dahulu. Oke, sudah. Coba saya jalankan dulu. Oke, langsung keluar hasilnya. Kita diminta untuk menggantikan nilai dari destination dengan Amsterdam. Oke. Ini kita mulai dari sebelum digantikannya. Nah, di sini terdapat fungsi switch case. Otomatis ini dari switch-nya akan menseleksi ya apa yang diminta. Nah, di sini kita memiliki sebuah variabel yang bernama destination. Nah, destination ini memiliki nilai Tokyo. Nah, ketika kita memasukkannya ke dalam switch, nanti dari switch-nya itu akan mencari nilai dari variabel tersebut. Gitu. Dia akan mencari case-nya yang sesuai. Nah, jika sesuai, maka langsung akan di-print. Mulai dari echo sini. Traveling to, karena ini Tokyo, maka nilai Tokyo-nya akan langsung keluar, langsung terprint, dan nilai dari case yang sama dengan variabel destination ini, karena ini Tokyo, maka di sini langsung terprint. Bring lots of money. Oke. Nah, ketika saya menggantinya dengan nama Amsterdam, oke, saya salin ya. Nah, otomatis dari switch-nya akan mencari nilai dari variabelnya. Nah, setelah dicari, oh ini nilainya Amsterdam. Nah, nanti akan dicari, dicocokkan, dan ketemu nama Amsterdam, dan langsung keluar outputannya itu adalah bring and open mind
dan diawali dengan traveling to destination, yaitu destinasinya Amsterdam. Oke. Nah, alur kerja dari switch ini sendiri, nanti switch ini akan mencari nilai yang sesuai dengan variabel yang diinginkan. Nah, ketika itu terdapat atau didapatkan gitu nilainya, maka itu langsung dieksekusi. Nah, selain itu diperlukan sebuah elemen break. Kenapa diperlukan? Karena ketika dieksekusi itu bakalan ketika ketemu nih, nah ini langsung dieksekusi, tapi tidak hanya itu saja, langsung dari programnya akan berhenti dengan function break ini. Kalau tidak ada break, dia itu akan tetap mengulang sampai menemukan break itu. Ini contohnya saya hapus nih. Run. Nah, otomatis dari case yang Egypt ini langsung kecetak. Nah, karena ketika dari switch case-nya menemukan sesuai dengan variabel, set ketemu nih, langsung dikeluarkan dari nilainya, bring an open mind, langsung di print keluar. Nah, namun tidak ada nih break-nya, otomatis ini akan ngeprint yang di bawahnya, dan ketika ketemu dengan break selanjutnya itu langsung stop. Jika saya hapus ini maka lanjut, jika tidak ada break maka ada hasil yang tidak terduga gitu, bahkan tidak berhenti gitu. Jadi itulah pentingnya dari break, untuk menstop ketika sebuah switch itu menemukan case yang tepat gitu. Nah, ada juga tambahan di akhir itu ada namanya default. Jadi default ini biasa berfungsi, ini opsional sih, tapi biasa diproduksi agar kita tahu gitu ya. Jadi ketika agar kita tahu sebenarnya errornya di mana gitu ya, dalam artian ketika tidak ada sesuai dengan case-nya, kita langsung tahu, oh ternyata ini tidak sesuai, tidak ada yang cocok dan akan mengeluarkan output dari default ini gitu. Contohnya deh, saya bilang saja Korea. Ketika di output, nah ini pertama ini langsung ke output. Nah yang kedua, karena tidak ada yang sesuai dengan case-nya di sini, maka yang keprint itu adalah nilai dari default-nya. So, nilai error ini cocok ketika kita membuat sebuah program dan kita lupa gitu ya, kita lupa gimana ketika kita menggunakan switch case dan kita salah memasukkan, nah otomatis nanti dari nilai defaultnya itu akan ngeprint gitu. Jadi cocok untuk mengatasi error dan cocok untuk mengatasi nilai yang tidak terduga gitu. Dan ada juga break yang tadi saya sampaikan. Nah, oke, untuk latihan yang terakhir di sini ada latihan 7. Oke, ini saya salin terlebih dahulu. Oke, Ctrl S, dari sininya kita jarak. Oke, untuk echo pas save, refresh. Oke. Nah, kita di sini sebelum saya ke tugasnya, nah inilah bentuk dari tabel ini. Ada Bruce Price, ini 5, dan ini di sini menggunakan for ya, perulangan for. Jadi ketika counternya itu memiliki nilai 10, dan ketika nilai counter itu lebih besar
lebih kecil atau sama dengan 100 gitu, maka akan terhenti di sana nilainya seperti ini ketika sudah mencapai 100, dan nilai counternya akan bertambah setiap iterasi itu 10. Jadinya 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nah, terus nilai dari Bruce ini dikali dengan nilai counter. Otomatis 5 kali 10, 50, 20 kali 5, 100, 30 kali 5, 90. Itu. Ini perulangan akan terus berulang sampai 100. Nah, kita diminta untuk mengganti increment yang di sini dengan ganti 5 dan apa yang akan terjadi. Oke, ketika kita cek dan nah, dapat kita lihat ya, untuk mencapai nilai di sini tabelnya lebih banyak ya, lebih banyak isinya. Kenapa? Karena iterasi ini sebanyak 5. Jadi akan bertambah 5, 5, 5, 5. Otomatis itu lebih banyak daripada 10, 10, 10, yang dimana kalau 10, 10 itu kan cuman 10 langkah langsung menyampai batasnya, yaitu 100. Jika 5 itu banyak langkah, ada 10, 15, 20, 25, 30. Nah, begitu. Jadi ini akan mencetak lebih banyak karena iterasinya itu dimulai dari yang lebih kecil 5. Otomatis barisnya yang ditampilkan itu lebih banyak, 5, 5, 5, 5 itu sampai 100 ini. Nah, terus kita diminta untuk mengganti looping for, sehingga kita menggunakan for, kita ganti dengan while dan do while. Bagaimana alur kerjanya? Oke, kita ganti ya dulu, ini kita pakai while saja. Aduh, salah ketik. While untuk sini nilai counternya kita ganti di sini karena ini hanya deklarasi ya di awal. Kemudian incrementnya kita taruh di luar. Titik 2. Oke, sudah. Ketika saya refresh, ya, akan menampilkan hasil yang sama. Ini bentuk dari while-nya ya. Jadi kita mulai dari saya di sini, saya menginisialisasi atau ada variabel nih, saya taruh di luar. Terus while ini perulangannya ketika nilai counter lebih kecil atau sama dengan 100, maka perulangan ini akan terus diulang dengan iterasi 5. Dia akan bertambah 5, 5, 5. Nah, di sini saya satu-satu ya alur kerja dari looping while. Nah, jadi alur kerja dari looping while ini, di sini dari while sendiri akan memeriksa kondisi. Oke, di sini ada kondisinya, itu adalah counter, nilai dari counter itu lebih kecil sama dengan 100. Nah, jadi diperiksa dulu kondisinya. Ketika diperiksa kondisinya, itu akan dijalankan sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, seperti ini, kondisi ini sudah terpenuhi dan udah sampai situ udah batas maksimalnya. Jadi cara kerja dari looping while ini, periksa kondisi terlebih dahulu. Jika sesuai, maka akan dijalankan sampai kondisi ini terpenuhi. Gitu. Nah, jika saya menggunakan do while, saya hapus terlebih dahulu. Karena kita menggunakan do while. Dolar, jangan lupa untuk mengetik dolar ya. Karena ini variabel juga. Terus sama dengan saya error. Sorry. 100. Oke, sudah. Kita run, ya hasilnya sama karena di sini kita mulai dari iterasi 5. Kalau saya ganti ya 10. Tuh. Tapi sini saya pakai 5 saja. Nah, kalau dari dual itu
ada do pertama tentunya dan while. Nah, alur kerja sendiri dari do while ini di sini akan mengeksekusi dulu setidaknya minimal satu kali. Jadinya kalau while tadi kan perlu dilihat dulu nih kondisinya. Nah, setelah kondisinya terpenuhi, maka akan melakukan perulangan. Nah, kalau dari do while ini setidaknya akan melakukan sekali eksekusi. Jadi dieksekusi sekali dulu, setelah itu baru memasuki pengecekan kondisi. Jika itu sesuai, maka akan dilanjutkan. Gitu. Ya, terus itulah bedanya juga dari while dan do while. Jadi do while itu bisa dibilang mirip dengan while, cuma setidaknya dari do while itu akan mengeksekusi ini sekali, minimal sekali, tidaknya sekali, dan akan memeriksa kondisi. Kalau while sendiri kan akan diperiksa dulu tuh kondisinya. Baru jika kondisi itu terpenuhi, maka langsung akan dieksekusi sampai nilai yang diinginkan. Jika kalau alur kerja dari looping for ini itu ketika nilai uh, tadi kita lihat counternya ini, nilai counternya ini, terus tadi ada nilai counternya ini juga, counternya sama dengan 100. Nah, di sana itu kalau pakai for itu ketika kita mengetahui nilai awalnya. Jadi cara kerja itu ya seperti biasa langsung for dan akan mengeksekusi kondisi yang sudah ada. Jadi for ini kita pakai ketika kita sudah tahu kita ini pengennya berapa nih, gitu. Langsung pakai for, gitu. Kalau kita pengennya 200, ya pakai 200 gitu. Jadi for ini dipakai ketika kita sudah tahu huruf asli lah gitu ya, angka yang kita inginkan. Nah, terus while ini kita gunakan ketika kita tidak tahu kita itu inginnya berapa gitu, kayak ya data sembarang, cuman kita perlu cek kondisi gitu. Nah, kalau while itu sama dengan seperti while, cuma setidaknya akan dijalankan satu kali eksekusi, baru akan dilihat kondisinya gitu. Oke, menurut saya sudah cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.